Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para jamaah Masjid Jami Baitur Rahmah yang saya muliakan, mobil khususnya Ketua DKM kita Ustaz Ahmad Nasugi, doakan beliau panjang umur, sehat afiat, seluruh para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang perkara yang makruh di dalam wudu. Ya. Ada beberapa yang dimakruhkan di dalam wudu, diantaranya adalah mengelap sisa air wudu atau bekas air wudu. Nah, ini kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, babul husli, bab tentang mandi. Nah, ini juga sama hadirin. Ya, baginda Rasul dan para sahabatnya pun itu kalau habis mandi, terlebih mandi sunnah atau mandi wajib, beliau itu enggak mengeringkan seluruh anggota tubuhnya. Dikarenakan apa? Yang namanya bekas daripada mandi, ya baik itu mandi fardu maupun sunnah, itu adalah atharul ibadah, yaitu bekas daripada ibadah. Ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya dalam wudu, kalau orang habis wudu, selesai wudu, makanya makruh mengelap bekas wudu. Ya, seakan-akan kalau orang mengelap bekas wudu itu kayak orang habis dicium orang tuanya dielap begini gitu. Ya. Kayak nggak demen banget ame wudu gitu. Nah, ini kita akan membahas tentang etika di dalam mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin, apabila menimpa dirimu janabatun satu kejunuban, min ihtilamin dari sebab orang bermimpi. Nah, ini ya. Jadi di antara sebab orang wajib mandi adalah apa? Bermimpi. Ya, cuman bahasanya bukan mimpi biasa. Ya, kalau mimpi biasa namanya ru'yah. Ya, ru'yah shadiqah, bermimpi. Tapi kalau mimpi yang dimaksudnya adalah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Mimpi basah, kalau bahasa kitanya mimpi basah. Ya. Hadirin, para nabi, para rasul dan para aulia itu tidak mengalami ihtilam. Mereka enggak ngalamin yang namanya ngimpi basah. Enggak ada. Para nabi ngimpi basah enggak ada. Ya. Kenapa? Karena ngimpi basah itu termasuk gangguan dari setan. Ya. Palingan kalau mereka bermimpi jima, ya, itu pasti mimpinya itu dengan pasangannya sendiri. Ini ciri-ciri orang soleh nih, kalau kita mau lihat diri kita lagi bener apa enggak, lihat aja ngimpinya. Kalau ngimpi kita ya berhubungan dengan perempuan yang bukan istri kita, maka pertanda kondisi hati lagi nggak bagus. Ya, pernah nggak ngimpi dengan mimpi berjima? Pertanyaannya sama siapa? Pertanyaannya sama siapa? Kalau sama pasangan yang halal, pasangan kita, istri kita, maka pertanda lagi benar diri kita. Tapi kalau kita bermimpi berhubungan dengan yang bukan pasangan kita, hati-hati, lagi ada yang nggak beres di dalam hati kita. Pokoknya yang penting jangan diceritain sama bini. Ya, bisa berantem tuh pagi, bisa kopi nggak jadi tuh kopi dingin itu hadirin. Gorengan keras tuh, gorengan kemarin dikasih. Ya. Nah, jadi kita pengen ngelihat diri kita bisa lewat mimpi. Kalau kita ngimpi orang soleh, ngimpi aulia, bahkan ngimpi sahabat Nabi, pertanda lagi bener hati kita. Tapi kalau yang kita ngimpinya jelek, ngimpinya buruk, itu tanda lagi kurang bagus. Ya. Nah, jadi hadirin,
Kalau ada orang bermimpi basah tadi ya, pas ketika bangun dia buka ternyata ada basahan, ada sperma di situ, maka wajib mandi. Kecuali dia mimpi jima, pas bangun dilihat ternyata nggak ada baban, kering. Pernah nggak ngalamin begitu? Malamnya ngimpi nih, perasaan kita kayak keluar, pas kita lihat ternyata nggak ada, maka itu bukan ihtilam, nggak wajib mandi. Jadi wajibnya mandi itu kalau seandainya kita temukan pas kita buka ada, tapi kalau nggak ada nggak wajib mandi. Itu. Dan ihtilam itu berlaku bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang kedua, sebab orang mandi junub. Au wiqa'in, atau sebabnya adalah wiqa' au jima atau jima, hubungan suami istri. Baik hubungannya halal ya, ataupun hubungannya haram, naudzubillah, zina maksudnya. Baik itu terhadap manusia berjimanya ataupun sama hewan, hadirin. Ini kita bicara fikih ya. Seandainya gitu, ada orang dia nggak bisa, dia ya takut ame orang misalnya gitu, akhirnya dia berhubungan sama hewan, wajib mandi itu. Karena pernah kejadian, hadirin, ada orang saking solehnya dia takut punya istri. Kenapa? Karena kalau punya istri nyari duit, nyari nafkah, sibuk dengan ikhtiar, sehingga dia takut tinggal di ibadah dia. Saking solehnya dia tuh nggak nikah, tapi di rumah miara keledai. Miara apa? Keledai. Buat apa tuh keledai? Buat disetubuhi sebagai pengganti istri. Dia pikir ini benar, dia pikir ini halal. Daripada zina, hasrat tak tersalurkan, kan begitu. Mendingan apa? Miara keledai. Akhirnya maaf, disetubuhi itu keledai. Pertanyaannya, apakah wajib dia mandi? Wajib. Karena berhubungan di sini konteksnya baik itu terhadap manusia ataupun terhadap hewan, ya. Atau sama halnya dengan apa tuh, orang yang suka berlayar, di naik kapal tuh, ya. Kan kadang ada yang sebulan, 2 bulan. Itu kalau antum ngecek, itu separah suami-suami itu kadang ini nggak semua, oknum lah. Mereka itu istimna, atau istimna, onani, menggunakan apa? Menggunakan hewan, namanya apa tuh? Cumi. Ya, pakai cumi, hadirin. Kenapa? Ya karena ada kesamaan dengan faraj perempuan gitu. Ya, pernah lihat, nanti coba selepas pulang dari sini coba lihat tuh ya. Oknum ya nelayan karena tidak sanggup menahan syahwat, akhirnya apa tuh? Dia istimna, dia onani dengan menggunakan cumi. Hati-hati yang suka cumi nih, hadirin. Bagaimana hukumnya? Sama hukumnya. Wajib juga. Gitu ya. Jadi konteksnya bukan hanya sekedar suami istri doang ini. Gitu. Fakhudhil ina, maka kata Imam Ghazali, maka ambillah olehmu akan satu wadah. Wa fi nuskhatin fahmil al ina. Ya. Dalam naskah yang lain maka bawalah wadah. Nah ini Imam Haddad radhiyallahu anhu, pengarang Ratib Al-Haddad yang kita baca setiap pagi sore. Itu beliau kalau pengen berhubungan dengan istrinya, beliau sudah menyiapkan air 1 ember. Agar apa? Agar selepas dia itu berhubungan langsung apa? Mandi. Agar jangan lama-lama junubnya. Gitu. Kalau kita mah alhamdulillah ya, zaman sekarang tinggal apa tuh? Tinggal puter. Ya kalau zaman dulu kan pakai apa dulu? Sebenarnya tadi barusan di perjalanan saya baca tuh beberapa hadis dari kitab-kitab hadis. Sebenarnya hadirin, orang dulu tuh udah cakep banget bikin yang namanya kamar mandi. Mereka bikin kamar mandi itu terpisah dari tempat buang hajat. Ya. Karena apa? Karena orang yang mandi, yang wudhu di tempat buang hajat itu bisa mewariskan sifat was. Bukan haram ya, bukannya haram. Takutnya nanti kena was. Makanya yang paling afdal kalau kita bikin kamar mandi itu dipisah antara tempat mandinya sama tempat buang hajatnya, kayak rumah-rumah orang kaya gitu.
Ya, mungkin ukurannya 3x3 atau enggak 2x2 gitu. Dipisah nanti disekat tuh. Ini mandi sini. Jangan kencing di situ. Wudhu di situ dan buang air di sini. Tapi kalau orang dulu kan beda ya. Mandinya di sini, sumur di sini, tempat buang hajatnya di sono. Ya. Kalau di kampung saya Sawangan sono namanya koya namanya ya. Nah, jamban, helikopter hadirin. Kadang kita kalau buang hajat di situ rada-rada grogi. Kenapa? Dilihatin caleg tuh. Ada posternya ya. Nah hadirin, mandi wajib sebenarnya kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah itu cukup 1 ember kecil. Cukup 1 ember kecil yang kita pakai buat ngecor tuh, ember hitam itu segitu. Cukup. Rasul kalau mandi wajib segitu, Bu. Banyak dikit tuh mandi wajib segitu. Dikit. Kalau kita semana? Setengah toren habis, setengah toren. Biar. Gitu. Orang kita itu kadang-kadang begitu ya. Padahal Nabi kalau mandi wajib cuman 1 ember kecil. Ember kecil ini bukan ember cat, bukan yang gede, bukan kecil, ember kecil yang kita pakai buat ngecor tuh. Namanya kalau dalam ukuran Arab 1 mud namanya. 1 sok. Itu ukuran air yang kita pakai ya, itu buat ngeliterin zakat fitrah. Saya kebetulan nggak bawa sih. Kalau saya kasih lihat tuh kecil hadirin. Ya. Tingginya segini, ini segini dah, kurang lebih nih. Tingginya, tinggi ember segini. Tuh. Dikit banget. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu apa? Itu ya hemat air dalam mandi. Ya. Karena yang wajib dalam mandi wajib itu bukannya dia harus pakai banyak air enggak, tapi secukupnya. Ya. Nah, tapi kalau wudhu Rasulullah menggunakan air hanya segini, nih, segini. Lebih kurang malah. Ya. Namanya 1 mud. Jadi wudhunya segelas, mandinya seember tuh ya. Itu Rasulullah. Ya. Kemudian fakhudil ina ilal muktasali, maka bawalah air ke tempat ia mandi. Wada'hu an yaminik, taruh itu ember sebelah kanan. Nah ini ya. In kunta taktarifu minhu. Jadi ada aturannya hadirin, naruh ember. Ini kalau kita bikin kolam ada aturannya. Yang paling bagus nih kalau rumah kotak. Ya, rumah kotak nih gini. Yang paling bagus bikin ember, bikin kolam itu sebelah kanan kita. Jadi bukan sebelah apa tuh? Kiri. Yang paling bagus tuh bikin kolam aja diatur nih sama ulama. Sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena biar kalau kita mandi nyiduknya gampang. Nih rumah kita nih kolam begitu. Bikin belah kanan sini ember. Apa namanya kolam. Nah kalau kita mandi kan tinggal ngapain? Tinggal gayung. Basuhnya sebelah mana? Kanan. Bur. Ya. Kalau sebelah kiri agak repot kan? Tuh. Ngelengkapin. Tapi kalau sebelah kanan tuh. Ya. Sama kalau kayak kita wudhu. Kalau wudhu pakai ember, maka jadikanlah ember sebelah kanan kita biar kalau nyiduk gampang. Beda ame apa tuh? Ya ame keran. Ya. Dikatakan di sini kalau ada yang nuangin atau pakai keran, bagusnya sebelah kiri. Nah, tuh. Ya. Jadi bedanya kalau kita nyiduk sebelah kanan, kalau ada keran di sebelah apa? Di sebelah kiri. Gitu ya. Cuman memang keran kalau zaman kita kan macam-macam nih ya keran. Yang paling bagus keran yang kalau kita buka kita bisa atur volume airnya. Jangan beli keran yang itu tuh yang palanya kecil. Tahu yang palanya kecil? Yang kalau kita putar dikit dia nyebar. Kalau kita putar banyak dinembak begitu. Serba salah kita putar kecil dinyebar begini. Gitu tuh. Ya kan kalau keran yang normal kan kalau kita putar ya air keluar. Bahkan ada yang ajib, saya pernah lihat orang wudhu. Dia kalau wudhu begini. Kalau kita kan ya kalau wudhu buka keran, wudhu, udah terus kita nggak tutup tuh. Ada orang kalau wudhu dia buka keran, dibasuh muka ditutup. Kenapa habis buka ditutup? Karena jangan sampai air turun tuh. Dibuka lagi basuh tangan.
ditutup. Gitu. Jadi dia hanya menggunakan air sekedar kebutuhannya ya gitu. Itu paling afdol ya, paling cakep. Wasammillahi ta'ala awalan. Maka ya dianjurkan kita untuk menyebut nama Allah terlebih dahulu ya. Waqsil yadaika, setelah kita sebut nama Allah baca bismillah, cuci kedua tangan kita salasan 3 kali ya. Summastanji, abis kita cuci tangan baru cebok. Nah ini nih anjurannya gini hadirin. Jadi pas abis bawa air cuci tangan baca bismillah, cebok, bersihin kemaluan kita ya. Jadi kata ulama rukun mandi itu ada 2, ada pendapat lain mengatakan 3. Yang 2, yang pertama itu niat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardon illahi ta'ala. Yang kedua rukunnya mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tapi ada yang mengatakan rukunnya 3 saat. Apa yang 3? Yang ketiga adalah bersih-bersih kotoran. Jadi sebelum mandi kita cebok dulu, sebelum mandi kita istinja dulu, sebelum mandi bersihin najis dulu, baru mandi. Dan itu juga boleh ya, gitu. Nah, maka dikatakan di sini setelah kita cuci tangan baru istinja. Wa azil ma'ala badanik, dan buang, hilangkanlah apa saja ya yang berada di atas tubuhmu min qadharin, berupa kotoran. Atau mungkin kalau kita pekerjaannya kerjaan yang kotor ya, kayak kerja di bengkel, itu wajib bersihin oli dulu hadirin. Karena seandainya di badan kita ada oli terus kita wudhu, itu nggak sah. Atau di badan kita ada cat, kita habis ngecat nih, cat nempel di sini, terus kita wudhu, nggak sah. Begitupun mandi. Ya, ada beberapa hal tuh yang bikin orang itu nggak sah. Yang pertama cat, terus oli, terus minyak, ya tuh. Kalau buat emak-emak, ibu biasanya pakai make up tuh. Sekarang bu, yang namanya ya kan kalau kita pakai make up tuh ada yang namanya foundation ibu. Apa tuh foundation? Itu pondasi. Bahasa kitanya apa? Pondasi. Jadi bukan rumah doang yang pakai pondasi, muka juga pakai pondasi. Bayangin hadirin. Muka aja pakai apa tuh? Pondasi. Mungkin ceker ayamnya yang berapa tuh kira-kira Pak? Itu kalau ada perempuan zaman sekarang dia pakai make up, itu biar kagak luntur, dia pakai make up waterproof namanya. Apa namanya? Apa itu waterproof? Yang kita buat pakai nambel genteng. Pakai waterproof tuh, Allah Akbar itu ya. Ibu-ibu ya, bagaimana hukumnya Ustadz? Waterproof itu kalau waterproof itu menghalangi sampainya air nggak sah gitu. Kalau prinsip saya sih begini ya, yang namanya kita kalau udah berumah tangga ya cakepnya depan suami aja ya. Begitupun suami, nggak usah khawatir Pak, pala udah mulai rontok rambutnya. Saya udah mulai rontok nih, udah mulai kelihatan profesornya gitu. Kalau kata orang, kalau pala botak di depan itu katanya pemikir. Terus kalau belakang katanya pinter. Ustadz, laki saya botaknya depan belakang. Anda pikir Anda pintar gitu. Jadi jangan khawatir, ini masalah tadi waterproof ya. Jadi kalau ada orang pakai make up waterproof itu kagak tembus air Pak. Anti air soalnya. Gitu. Kita ganti dengan yang lain dah tuh ya. Jadi intinya tadi kalau kita pengen mandi wajib tuh lepas dulu tuh, bersihin dulu muka kita. Yang pakai ini nih apa nih, alis. Ya. Kan ada yang apa tuh ditempel kalau nggak salah kan alis ya. Itu maaf itu menghalangi air tuh, copot dulu alisnya. Tuh. Ustadz bagaimana kalau pakai softland? Nah ini softland nih ulama beda pendapat ini. Tapi yang jelas boleh. Orang mandi wajib wudhu pakai softland. Kenapa? Karena bagian dalam mata nggak wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh nih apa namanya? Kelopak mata. Tapi kalau dalamnya nggak wajib.
Tapi ada orang saking takutnya wudunya nggak sah, bagian biji matanya diwuduin, Pak. Biji matanya diwuduin. Jadi kalau wudu sampai biji matanya. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar itu begitu. Kalau wudu biji matanya dimasukin air. Kenapa? Takut wudunya nggak sah. Karena membasuh wajah itu cakupannya bukan hanya kulitnya, tapi apanya? Mata. Kan mata bagian dari apa? Wajah. Tuh. Nah jadi ya buang tuh segala kotoran tuh. Ya. Yang pakai cincin, copot dulu apa? Cincinnya. Kenapa? Cincin menghalangi air dalam kulit. Ya. Kecuali cincinnya longgar atau enggak dipakai tapi diputer. Ya, diputer. Cuman kalau kita pengen mandi di tempat umum hati-hati ya naruh cincin di luar. Kalau zaman Nabi kan di luar naruhnya. Kalau kita cincin di luar apa itu? Hilang. Wa tawaddo, habis selesai membersihkan kotoran, istinja baru wudu. Nah ini dia. Jadi sunnah sebelum kita betul-betul mandi wajib kita wudu dulu. Tuh. Nah tapi artinya pas bagian kaki ditunda. Nah ini dia. Jadi muka dulu, tangan, pala, pas kaki ditunda, entar kaki. Ustadz emang sah kalau kakinya belakangan? Sah hadirin. Saya kalau ke mall ngantri misalnya wudu, saya wudunya di wastafel, kan kosong wastafel. Saya basuh muka, saya basuh tangan, saya basuh pala, pas kaki entar saya numpang sama orang, bang, langsung nyelak aja bang, numpang cuci kaki bentar bang. Dia dikasih gak sama dia? Dikasih, orang cuci kaki doang. Dia pikir kita cuci kaki, padahal kita ngapain? Wudu, cuci kaki, set, selesai, udah langsung sholat tuh. Coba kalau saya bang, bentar bang, aneh wudu, nggak boleh kan, ngantri belakang, nggak bang, cuci kaki doang ini. Masa cuci kaki doang nggak dikasih, bener gak? Tapi jangan dari dia wudu, kita taruh kaki kita begini lah, kagak sah, air mustamal itu. Ya, jadi itu caranya. Dan bahkan kalau orang wudu, dia basuh muka misalnya, habis basuh muka, kemudian dia duduk, dia ngopi dulu. Habis itu dia basuh lagi tangan, sah, wudunya sah. Atau bahkan dia habis basuh muka, karena sinetron udah mulai, dia langsung nyetel lagi sinetron nih. Tangannya belum dibasuh, palanya belum, kakinya belum, mukanya udah kering pun masih sah. Jadi yang namanya wudu, Pak, itu nggak wajib bersambung, nggak. Satu-satu boleh, basuh muka dulu, selesai nonton sinetron. Padahal udah kering nih, terus wudu lagi tangan, habis tangan nonton lagi. Misalnya kan kita bahas misalnya aja ya. Walaupun adabnya nggak bagus, sunnahnya mah bersambung gitu. Cuman kalau seandainya kejadian seperti itu, atau misalnya lagi basuh muka air mati, terus kita nunggu lama udah kering, lanjut lagi bisa, ya. Gitu. Begitupun mandi pun sama. Jadi kalau misalnya baru setengah badan, air mati. Kita nungguin lama kering. Terusin lagi setengah boleh. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau kering nggak boleh, berarti dia salah paham. Ya. Kering itu hanya menghilangkan kesunahan, tapi nggak menghilangkan keabsahan. Jadi kalau orang basuh wajah terus kering, itu sunnahnya ulang lagi, sunnahnya ulang. Karena bagusnya itu kita bersambung, jangan sampai anggota sebelumnya kering. Tapi kalau seandainya udah kering terus lanjut ke tangan tanpa mengulang muka, itu sah aja. Ya, karena pernah saya dengar tuh, wah Ustadz bukannya nggak sah kalau begitu? Enggak, sah. Karena mualah bersambung dalam wudu dan mandi hukumnya sunnah. Ya, nah, makanya tadi tuh habis basuh wajah, tangan, pala, nah kakinya belakangan. Kapan basuh kakinya nanti Ustadz? Basuh kakinya pas selesai mandi. Pas selesai mandi itu, ya. Kemudian, ya kenapa dibasuh seperti itu? Kenapa kaki belakangan? Kaila yudayyi'al ma'a, agar tidak membuang-buang air. Ya. Fa in ghasalahuma, kalau seandainya mencuci kedua kakinya, summa wada'ahuma 'alal ard, kemudian dia taruh kakinya di atas bumi atau tanah,
kana mislu idaatil ma, maka kata Imam Syekh Al-Bantani, maka itu seperti menyia-nyiakan air. Tuh. Yang afdal ya antuqaddimal wudu dulu semuanya alal ghusli walaka antu akhir kullahu aw ba'dahu anhu. Tapi nanti diakhirkan sebagian anggotanya. Tuh. Fa idza faraqta minal wudu'i, apabila engkau telah selesai wudu, fasubbal ma'ala ra'sik, maka basuh pala dulu nih, paling dulu. Ustadz, katanya kalau kita mandi wajib dari pala ntar kena stroke katanya. Pernah denger ya? Ada larangan kalau mandi jangan dari pala. Dari mana itu? Dari kaki katanya. Ini kalau saya bilang nggak salah. Ilmu kedokteran modern sebenarnya tidak bertentangan dengan ilmunya Nabi. Cuman kita yang salah paham. Tadi disebutkan sebelum mandi ngapain? Wudu. Apa maksudnya? Kata orang-orang kedokteran, kalau kita mandi langsung dari pala itu ibarat kata motor habis turun dari puncak langsung disiram air. Gimana tuh? Panas ngebul. Maka harus ada persiapan dulu. Ya, jadi yang nggak boleh itu badan masih panas, belum sama sekali kena air, langsung basuh pala, itu yang nggak boleh. Tapi kan tadi kita ngapain sebelum mandi? Wudu, udah basuh muka, basuh tangan, basuh pala, berarti udah siap belum kena air? Udah siap tuh. Maka jangan tinggalin wudu sebelum mandi, apalagi malamnya begadang. Ya, pulang ronda jam 2. Pulang masuk rumah lihat bini, ya belum tidur itu, habis lihat bini airnya nyampur tuh, selesai kan belum tidur, panas gak tuh badan. Makanya ciri-ciri orang begadang tuh kalau sholat subuh salah tangannya apa tuh? Panas, tangan panas amat lu. Nah ini belum tidur ini, mesin bekerja terus, ya. Kan kita kan kalau di sholat di sini kan habis sholat salaman-salaman tuh. Tadi ketemu gak yang tangannya panas? Ada kan yang tangannya panas? Habis pegangan knalpot kali itu. Belum apa tuh? Belum tidur. Dan nggak bagus tadi kalau kita belum tidur langsung kena air tuh, makanya disunahkan wudu. Ya, sama kayak di puncak. Saya kalau lagi di puncak nih, kebetulan pilanya nggak ada water heaternya. Ngapain dulu kita? Ambil air, usap semua muka, badan semua kita usap. Baru enak gitu, nggak kaget. Tapi kalau kita langsung Allah itu luar biasa dinginnya gitu. Nah jadi yang pertama dibasuh setelah wudu adalah kepala, ras. Wal mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad yang dijadikan pegangan umum ulama, annal afdala, bahwasanya yang paling afdal ba'da faragil wudu, yaitu setelah sempurnanya wudu. Jadi khilaf nih masalah tadi ya, masalah kalau kita mandi wajib wudunya pas kakinya di ujung itu khilaf. Ulama gak sepakat. Ya. Kemudian ya, anta ta'ahhada ma'atifak, habis basuh pala perhatikan lipatan-lipatan di bagian kepala. Ya. Bagian yang enggak kebasuh. Summa tukhallir ra'sak, sela-sela kepala. Jadi kalau kita mandi wajib hadirin bagian kepala di sela-sela. Nah ini yang orang salah paham. Kata orang kalau mandi wajib kudu keramas. Siapa yang bilang wajib keramas? Maksudnya itu bukan keramas tapi menyela-nyela kepala. Dan malah kalau pakai sampo nggak sah hadirin. Mandi wajib nih pakai sabun nggak sah. Maka mandi wajib itu mandi kosongan nggak pakai sabun. Itu mandi wajib. Kalau pakai sabun mandi biasa namanya. Kan syaratnya air yang dipakai air mutlak, nggak boleh bercampur dengan benda suci yang membuat dia itu mustakmal atau menjadi mutaghayyir. Nah kalau kita pakai sabun, pakai sampo, kita siramin itu bukan air mutlak yang turun itu. Udah bercampur dengan sabun, nggak sah buat mandi wajib. Maka mandi wajib itu nggak pakai sampo, mandi wajib nggak pakai sabun. Selepas mandi wajib tadi tuh yang nggak pakai sabun sampo, baru kita mandi pakai sabun sampo. Begitu yang betul. Inda ba'dil ulama tuh ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara menyela-nyelanya? Bi antadkhula asabi akal asyarah fihi. Dengan kita masukkan nih rambut ke sini sebut, pakai 10 jari.
Afdolnya pakai berapa? 10 jari. Ya, bukan begini. Kalau begini namanya nguyak-nguyak namanya. Yang betul begini. Tuh. Agar jari kita masuk ke sela-sela apa? Apalagi perempuan. Di zaman Nabi, ya, sahabat, ya Rasul sendiri itu kalau basuh pala 3 kali, tapi kalau perempuan 5. Kenapa perempuan 5? Karena rambutnya tebal. Panjang rambutnya. Kalau laki-laki rambutnya apa? Pendek. Itu. Maka cukup begini. Kalau perempuan 5 kali, lebih banyak daripada laki-laki. Itu anjurannya seperti itu. Itu ya. Fatu syarriba biha usulaha, maka kemudian masuklah air itu ke akar-akar rambut. Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar. Summa tadlukahu salasan. Habis kita masukin jari, pijit sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian, ya, pas lagi nyiram air, di saat itulah kita niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Itu ya. Sebenarnya kalau niat itu macam-macam, Pak. Enggak mesti nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, enggak. Apapun bisa kita niatkan selama, ya, memenuhi rukun-rukun niat. Apa itu? Nawaitul ghusla, saya niat mandi. Li raf'il hadasi boleh, atau li raf'il janabah boleh, atau yang seumpamanya. Summa, kemudian setelah basuh pala dengan niat, subbal ma ala syikikal aiman, baru basuh bagian kanan. Ya. Salasan 3 kali, summa ala syikikal aisar, baru bagian yang kiri. Ya, nah ini cukup udah. Jadi kalau kita mau dapat sunnahnya, pala, niat, kanan, kiri, turun ke bawah, selesai gitu. Itu sudah cukup untuk mendapatkan sunnah. Tapi ada cara lain, ini cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Dibasuh palanya 3 kali, bagian depan kanan 3 kali. Depan kanan nih. Baru depan bagian belakang kanan. Jadi beda ya antara depan kanan sama apa? Belakang kanan. Baru bagian depan kiri, bagian belakang kiri. Itu cara yang kedua. Ya, jadi kalau tadi kan kanan doang 3 kali, baru kiri. Kalau yang ini depan kanan 3, belakang kanan 3. Gitu. Jelas tuh ya. Wadluk ma'akbal min badanik, baru gosok bagian depan. Wa ma'adbar bagian belakang. Ya. Salasan 3 kali 3 kali. Ya. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatik. Nah ini dia. Dan selak bagian rambut dan jenggot. Nah ini jenggot penting hadirin. Jenggot itu ya, kata ulama itu sebagian ulama mengatakan haram dihabisin. Haram diapain? Dihabisin. Jadi kalau kita nyukur jenggot jangan apa itu? Jangan sampai habis. Ya. 3 mazhab mengatakan haram. 1 mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh gundulin jenggot. Cuman kalau ada uzurnya, ada kepentingannya, misalnya kerja, kata bosnya ente nggak boleh miara jenggot, nah boleh itu jadinya cukur. Atau misalnya pengen kawin biar kelihatan muda gitu, misalnya gitu. Ada hajat, boleh. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi yang paling rendah, yang paling ringan masalah jenggot Imam Syafi'i. Yang lain haram semua. Makanya orang-orang Saudi jenggotnya panjang enggak tuh? Ada yang sampai sini. Cuman yang paling afdal kayak Nabi, saban segenggam dicukur. Rasul tuh saban segenggam dicukur. Ya. Saya udah nyampe belum ya? Kayaknya belum ya. Belum nyampe. Segenggam lebih cukur. Gitu. Dan ini ternyata bagus, hadirin. Ini fungsinya bulu jenggot, bulu kumis dan bulu-bulu lain itu adalah menahan kotoran-kotoran yang harusnya masuk mulut langsung, masuk hidung langsung, ketahan di mana nih? Di kumis. Ketahan di mana? Di jenggot. Termasuk bulu hidung. Itu. Cuman kalau kumis ulama menyarankan untuk dipotong. Khilafnya ulama, ada yang mengatakan boleh sampai habis. Mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu anjurannya dicukur jangan sampai habis banget. Disisain dikit. Gitu ya. Nah, ini termasuk nih kalau kita wudu nih, kalau kita punya jenggot, kalau misalnya panjang
ukuran panjang lebat itu kalau kita ngobrol tuh bagian ini nggak kelihatan kulitnya. Segini nih semeter misalnya ngobrol, udah nggak kelihatan, namanya tebel. Cukup luarnya aja. Sunnah di sela-sela. Tapi kalau tipis wajib apa ini? Di sela-sela. Bukan begini selanya dari bawah. Gitu. Nah ini pun dalam mandi wajib juga, ya. Jadi wajib tuh. Karena apa? Karena bagian kulitnya harus kena nih. Ya, tuh. Jelas ya. Jadi ada kewajiban menyela-nyela jenggot baik tipis maupun tebal. Tapi kalau bagi perempuan ini ya. Tidak wajib bagi perempuan itu apa? Naqdud dhafair, yaitu mengurai jalinan rambutnya illa idza alimat annal ma' la yasil. Perempuan kan suka pakai iketan tuh. Wajib enggak perempuan buka iketannya? Kata ulama enggak wajib. Kecuali dia yakin kalau dia nggak buka ntar air nggak nyampe, buka gitu. Makanya yang rada repot kalau mandi wajib siapa ya? Orang kalau rambutnya gimbal, hadirin, gimbal tuh repot itu kan wajib nyampe air tuh masalahnya makanya jangan gitu ya. Wa ausilil ma'ila ma'ati fil badan, sampaikanlah air kepada lipatan badan. Nah ini dia yang pentingnya kalau kita mandi wajib nih, bagian kuping pertama. Caranya gini hadirin, ambil air di keran, ya, bukan begini, tapi dibeginiin. Nah itu yang diajarin guru saya begitu. Ambil air, masukin begini, dan selah, biar masuk semua air. Jadi nggak begini. Kalau begini masuk apa tuh? Masukkan air tuh. Yang kedua, bagian yang jarang orang kena dia, nih bagian ketek. Ya. Yang ketiga, pusar. Nah, ini apalagi pusarnya nih, dalam nih. Nah, itu wajib banget itu. Ya. Cuman hadirin, ada kata ulama, ada beberapa bagian tubuh yang kalau bisa jangan bersih-bersih banget. Kalau bisa jangan apa? Bersih-bersih banget. Apa itu yang pertama? Kuping. Kadang orang kalau pakai cotton bud sampai bersih banget. Itu justru kata ilmu kedokteran nggak bagus. Kenapa? Karena fungsinya tai kuping, kotoran kuping itu bukan kotoran itu mencegah agar hewan-hewan serangga nggak masuk. Pernah nggak kemasukan semut? Itu gara-garanya apa? Kuping kita kebanget bersih. Jadi semut lewat kuping kita pas pengen masuk dicium, apa ini katanya gitu. Gua apa ini katanya gitu. Karena itu kurang bersih, artinya apa? Ya kotor, nggak jadi masuk karena ada tuh kotoran kuping. Ya. Yang kedua, bagian yang jangan terlalu bersih apa nih? Bagian pusar. Jadi kalau kita punya pusar kotor dikit nggak apa-apa. Jangan kita bersihin, kita korek-korek, pakai cotton bud, pakai apa tuh? Minyak kayu putih gitu. Itu kata ilmu kedokteran ya. Kulit yang paling rentan, yang paling sensitif tuh kulit pusar itu. Gitu. Beda sama kulit ini. Kalau kulit kita gosok-gosok juga nggak apa-apa. Ya bahkan di Banten orang pakai apa tuh? Kayak golok gini kan gitu. Ya jadi pas bagian pusar harus lembut. Ya pertama kuping tadi, yang kedua pusar. Ya ketek, yang ketiga pusar. Yang keempat bagian yang mesti kita perhatikan selangkangan. Nah ini yang penting nih. Selangkangan kita dan bagian dubur belakang ya. Itu mesti wajib terbasuh dengan air itu ya. Makanya paling enak Pak kalau kita mandi wajib udah berenang aja, kalau berenang enak ya. Lompat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardata, keluar udah suci. Cuman syaratnya punya kolam renang. Ada yang punya kolam renang sini? Tapi pun kalau misalnya pun punya kolam renang, biasanya nih air kolam kita pakai apa itu? Kaporit ya. Itu kalau pakai kaporit, sebagian ulama mengatakan nggak sah mandi wajib pakai kaporit. Ya. Pun sama wudhu pakai air yang ada apanya? Kaporitnya. Kecuali dikit. Jadi kalau misalnya kita nginep di villa, wah di air mati nih, wudhu di kolam. Ada yang mengatakan nggak sah kalau kebanyakan air kaporitnya. Tapi kalau kaporitnya dikit bisa, gitu.
Saya kebetulan punya teman punya villa di daerah Sukabumi. Enak hadirin, itu nggak pakai kaporit, air langsung dari gunung. Nikmat banget berenang, nyelam mata nggak perih. Mau mandi wajib tinggal apa itu? Tinggal nyebur, bangun udah selesai. Gitu. Ya, jadi syaratnya punya apa tadi? kolam renang itu ya. Nah. Ya, yang terakhir bagian yang mesti kita perhatikan nih, terakhir bagian telapak kaki hadirin, telapak kaki. Kenapa telapak kaki? Karena orang kan biasa pakai sendal tuh kalau gue sih. Dia mandi biur. Ini nggak kena nih. Maka angkat kaki kita siramin tuh. Udah selesai. 5 ya. Yang pertama tadi apa? Bagian lipatan telinga, yang kedua ketiak, yang ketiga pusar, yang keempat selangkangan kemaluan, yang kelima bagian bawah telapak kaki. Tuh. Ya. Wahdar dan hati-hatilah pas lagi mandi jangan sampai nyentuh kemaluan. Nah ini nih. Udah wudu baru setengah nyenggol kemaluan, batal nggak? Batal. Makanya pas mandi jangan nyentuh kemaluan. Terus gimana Ustadz? Nah ini nih caranya gini ya. Ini caranya nih. Ini nggak disebutin di kitab. Jadi kalau kita mandi pengen mengangkat hadas kemaluan, caranya niatin ya Allah saya ngangkat hadas kemaluan saya. Sebelum mandi yang paling awal dibasuh kemaluan sama belakang. Udah selesai rapi, nah namanya kemaluan kita udah keangkat hadasnya. Berarti ntar pas lagi mandi nggak usah basuh ini, kan udah keangkat gitu. Jadi nggak nyentuh kemaluan. Itu caranya ya agar kita aman. Tapi kalau emang kita nggak aman, habis wudu mandi nyentuh kemaluan silahkan, selesai nyentuh kemaluan wudu lagi. Wudu lagi. Tapi ini belum selesai masalah apakah boleh orang mandi wajib langsung wudu langsung sholat. Pertanyaannya boleh nggak habis mandi wajib langsung sholat? Kalau kata saya nggak boleh. Habis mandi wajib pakai anduk, pakai baju baru sholat. Jangan habis mandi langsung sholat. Belum pakai baju itu hadirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita terusin lagi nanti insya Allah ya. Beluman selesai ini. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup ada yang pengen nanya dipersilakan. Tafadhol.